auto hebohkan satu Indonesia. Di luar dugaan, Louis van Gaal ikut soroti dan berikan komentar sangat berkelas soal kiprah Tom Hai bersama Persib Bandung. Bahkan tak ragu sedikit pun bilang begini di hadapan media, "Bobotoh auto sangat bangga dengarnya." Benarkah? Berginyo dikoret. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Leroy Sané dari Jerman dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi winger baru Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Terobosan super genius, Coach Boyan Hodak sudah siapkan strategi super mantap ini jelang laga ACL 2 lawan Selangor FC. Bobotoh dipastikan sangat bahagia dan semakin optimis dengarnya. Simak info selengkapnya berikut ini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Suasana persepakbolaan Indonesia kembali bergemuruh setelah pernyataan mengejutkan datang dari pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal. Mantan pelatih Manchester United dan tim nasional Belanda itu ikut menyoroti penampilan luar biasa Tom Hai bersama Persib Bandung, sekaligus memuji perkembangan pesat Liga 1 Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dalam wawancara yang dikutip dari media Belanda, Van Gaal dengan nada kagum menyebut bahwa performa Tom Hai di laga melawan PSBS Biak menunjukkan kelas internasional yang dimilikinya. "Saya mengikuti beberapa pertandingan Tom Hai di Indonesia, dan saya harus katakan, kualitasnya tidak berkurang sedikit pun sejak ia meninggalkan era divisi. Dia tetap pemain yang sangat cerdas secara taktik dan memiliki visi luar biasa. Persib Bandung beruntung memiliki pemain sepertinya," ujar Van Gaal. Ia juga menambahkan bahwa langkah Persib merekrut Hai dari Eredivisie Belanda adalah keputusan yang sangat cerdas dan berani. Langkah itu menunjukkan bahwa manajemen Persib paham bagaimana membangun tim juara. Hai adalah pemain yang bisa menjadi motor permainan, bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena kedewasaannya di lapangan, lanjut Van Gaal. Sementara itu, Van Gaal tak lupa memberikan apresiasi khusus terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, transformasi besar yang terjadi di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI patut diapresiasi dunia. Kita bisa melihat bagaimana kompetisi di Indonesia kini lebih profesional. Klub-klubnya mulai berani berinvestasi dengan tepat, infrastrukturnya meningkat, dan para pemain lokal juga berkembang dengan cepat. Erick Thohir membawa arah yang jelas bagi sepak bola Indonesia. Puji pelatih yang pernah membawa Belanda finish di posisi ketiga Piala Dunia 2014 itu. Penampilan Tom Hai sendiri memang menjadi sorotan besar usai kemenangan Persib Bandung atas PSBS Biak dengan skor 3-0 pada pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat malam WIB. Dalam laga itu, Hai tampil sangat dominan di lini tengah bersama Mark Klok. Baru saja kembali dari tugas bersama Timnas Indonesia, Hai langsung diturunkan sejak menit pertama oleh Bojan Hodak. Ia mengatur tempo, membangun serangan dari lini kedua, dan menampilkan kontrol bola yang luar biasa. Umpan-umpan terarahnya menjadi senjata utama Persib dalam membongkar pertahanan TSBS. Bahkan, Hai hampir mencetak gol spektakuler lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang hanya membentur tiang gawang. Pelatih Persib, Bojan Hodak, juga memberikan pujian tinggi untuk gelandang usia 30 tahun itu. Tom adalah pemain yang membawa ketenangan dan kontrol di lini tengah. Dengan pengalamannya di Eropa, dia membuat para pemain lain bermain lebih percaya diri, ujar Hodak seusai pertandingan. Penampilan konsisten Tom Hai di setiap laga membuatnya kini menjadi salah satu pemain paling penting dalam skuad Maung Bandung musim ini. Statistiknya pun mengesankan, 5 penampilan sejauh musim ini di 2 ajang berbeda, BRI Super League dan AFC Champions League 2, dengan kontribusi besar dalam distribusi bola dan penciptaan peluang.
Bagi Van Gaal, performa Hai bukan hanya bukti kualitas individu, tapi juga cerminan dari meningkatnya kompetisi di Indonesia. Ketika pemain seperti Hai bisa tampil di level tinggi di Liga Indonesia, itu artinya kompetisi tersebut punya kualitas yang layak diperhitungkan. Ini sinyal bagus bagi sepak bola Asia, tambah Van Gaal. Kini, para bobotoh semakin bangga memiliki pemain sekaliber Tom Hai di tim kebanggaan mereka. Banyak dari mereka percaya dengan perpaduan pengalaman Eropa milik Hai dan racikan strategi Bojan Hodak, Persib Bandung memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Liga 1 dan bersaing di AFC Champions League 2 musim ini. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Berginyo dikoret, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Leroy Sané dari Jerman dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi winger baru Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tampaknya perlu membuat gebrakan besar di bursa transfer mendatang setelah performa Berginyo kembali menuai kritik akibat penampilan yang dianggap belum memenuhi ekspektasi. Muncul wacana menarik dari kalangan pengamat sepak bola nasional. Leroy Sané, winger eksplosif asal Jerman, dinilai bisa menjadi solusi terbaik untuk menghidupkan kembali sisi kanan serangan Maung Bandung. Bukan tanpa alasan nama Sané disebut. Statistik musim ini menunjukkan betapa luar biasanya performa pemain tersebut. Dalam Bundesliga 2024-25, Sané telah mencatatkan 10 gol dan 12 assist dari 23 pertandingan dengan tingkat akurasi umpan mencapai 88% dan rata-rata 2,5 peluang tercipta per laga. Kecepatan larinya yang bisa menembus 35 km per jam membuatnya menjadi salah satu winger paling berbahaya di Eropa saat ini. Bayangkan apabila kualitas tersebut hadir di Liga 1 bersama Persib Bandung. Dengan gaya bermain cepat dan agresif yang diusung Bojan Hodak, Sané bisa menjadi elemen pemecah kebuntuan di sisi kanan yang kini kerap kehilangan daya ledak. Kombinasinya bersama Andrew Jung dan William Barros di lini depan diprediksi bakal menghadirkan serangan paling menakutkan di Asia Tenggara. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sebelumnya juga sempat menyinggung bahwa timnya butuh pemain yang mampu membuat perbedaan di momen-momen penting. Sané, pemain yang memiliki visi tajam, kelincahan luar biasa, serta kemampuan mengubah arah serangan hanya dalam satu sentuhan. Selain itu, Sané juga dikenal memiliki mental juara dan pengalaman bermain di level tertinggi bersama klub-klub besar seperti Manchester City dan Bayern Munich, dua tim yang sama-sama menekankan permainan berbasis kecepatan dan intensitas tinggi. Bagi Persib, mendatangkan pemain seperti Leroy Sané tentu bukan perkara mudah, namun langkah besar seperti ini pernah dilakukan klub-klub Asia lain. Contohnya, Al Nassr mendatangkan Cristiano Ronaldo atau Urawa Reds yang sukses menarik beberapa bintang Eropa untuk memperkuat tim di Liga Champions Asia. Artinya, jika ada kemauan dan dukungan finansial yang kuat, tidak ada yang mustahil. Selain meningkatkan kualitas tim, kehadiran Sané juga bisa mendongkrak nilai komersial Persib secara signifikan. Popularitasnya di dunia sepak bola global tentu akan menarik perhatian sponsor baru, memperluas pasar klub, serta meningkatkan daya tarik Liga 1 di mata dunia internasional. Jika Leroy Sané benar-benar bisa direkrut, maka Persib Bandung akan memiliki keseimbangan serangan yang mematikan. Tom Haye dan Mark Klok di lini tengah untuk mendikte tempo, Andrew Jung di posisi ujung tombak, serta Sané sebagai penyerang sayap yang mampu membuka ruang sekaligus mencetak gol. Bagi bobotoh, wacana kedatangan Leroy Sané tentu menjadi impian yang membangkitkan semangat.
Bayangkan atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang bergemuruh setiap kali Sané melakukan sprint memecah pertahanan lawan. Ini bukan sekedar transfer mewah, tetapi simbol ambisi besar Persib Bandung untuk menjadi kekuatan sejati di Asia. Jika benar terwujud, kedatangan Leroy Sané bukan hanya akan membuat Boyan Hodak bahagia, tetapi juga akan mengubah wajah Liga 1 Indonesia secara drastis. Kini tinggal pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Persib berani mengambil langkah besar untuk mewujudkan mimpi ini? Terobosan super genius, Coach Boyan Hodak sudah siapkan strategi super mantap ini jelang laga ACL 2 lawan Selangor FC. Bobotoh dipastikan sangat bahagia dan semakin optimis dengarnya. Simak info selengkapnya berikut ini. Menjelang laga panas di grup G wilayah timur AFC Champions League 2, pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan peringatan serius kepada anak asuhnya. Lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan, Selangor FC, raksasa asal Malaysia yang kini tengah dalam tren positif usai pergantian pelatih. Pertandingan antara Persib Bandung kontra Selangor FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Laga ini menjadi salah satu yang paling ditunggu mengingat kedua tim sama-sama membawa misi penting menjaga asa melangkah lebih jauh di kompetisi antar klub Asia tersebut. Selangor FC kini berada di bawah kendali pelatih anyar asal Prancis, Christophe Gamel, yang menggantikan Katsuhito Kinoshita dari Jepang. Hodak mengaku kagum dengan kiprah sang pelatih baru yang dinilainya sangat memahami karakter sepak bola Malaysia. Selangor tim yang bagus, mereka baru menang di laga kemarin, ujar Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Mereka diperkuat banyak pemain bagus dan juga mengganti pelatihnya. Pelatih barunya sudah lebih lama di Malaysia, sehingga dia mengenal pemain-pemainnya dengan sangat baik. Boyan Hodak yang notabene juga pernah lama berkarir di Malaysia tentu memahami betul bahaya yang dimiliki Selangor FC. Ia menyoroti kecepatan serta gaya bermain menyerang tim asal negeri jiran itu. Salah satu nama yang paling diwaspadai adalah Faisal Halim, bintang utama Selangor sekaligus pemain penting di timnas Malaysia. Jadi mereka bisa sangat berbahaya. Mereka memiliki banyak pemain cepat, lanjut Hodak. Faisal Halim sedang dalam performa terbaiknya. Dia bisa sangat berbahaya. Jadi kami harus bisa menemukan cara dan jika ingin menang, maka kami harus memiliki barisan pertahanan yang kuat. Kami juga harus melihat cara untuk bisa mencetak gol, tegas pelatih asal Kroasia itu. Faisal Halim memang sedang berada dalam puncak karirnya. Winger lincah berusia 27 tahun tersebut sudah tampil dalam 13 pertandingan bersama Selangor FC di semua ajang musim ini, mencatatkan 7 gol dan 5 assist. Catatan yang menegaskan betapa tajam dan efektifnya sang pemain dalam setiap kesempatan menyerang. Tak hanya di level klub, performa Faisal juga menonjol di level internasional. Dalam 2 laga terakhir bersama timnas Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2025, Faisal mencetak 2 gol, masing-masing satu saat Malaysia menang 3-0 atas Laos di laga tandang 9 Oktober 2025 dan satu lagi kala menang 5-1 di kandang 14 Oktober 2025. Melihat tren positif lawan, Hodak sadar laga melawan Selangor FC tidak akan mudah. Meski tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh bobotoh, ia menegaskan bahwa Persib harus tampil sempurna, solid di lini belakang, agresif di lini tengah, dan tajam di depan gawang. Pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi Maung Bandung setelah kemenangan besar 3-0 atas PSBS Biak di BRIS Super League pekan lalu. Hodak berharap momentum tersebut bisa berlanjut di pentas Asia. Kami harus tetap fokus dan tidak boleh terlalu percaya diri. Setiap pertandingan di Asia selalu sulit, terutama melawan tim seperti Selangor yang punya pengalaman dan pemain kualitas, ucap Hodak.
Kini seluruh mata bobotoh tertuju ke GBLA. Apakah Persib mampu menaklukkan kekuatan cepat dan berbahaya milik Selangor FC atau justru Faisal Halim dan kawan-kawan yang akan memberi kejutan di Bandung? Yang pasti, Boyan Hodak dan pasukannya sudah bersiap penuh untuk laga yang diyakini akan berlangsung sengit, syarat gengsi, dan menjadi penentu langkah Persib di kancah Asia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Joey Pelupesi, gelandang andalan timnas Indonesia, dikabarkan segera bergabung dengan Persib Bandung. Isu ini langsung jadi sorotan hangat di kalangan bobotoh, apalagi setelah dua kompatriotnya di skuad Garuda, Tom Hai dan Eliano Rejainders, lebih dulu berseragam Maung Bandung di awal musim Super League 2025-26. Jika rumor ini benar adanya, kedatangan Pelupesi tentu menjadi tambahan kekuatan besar bagi Persib yang tengah bersaing di dua kompetisi, BRI Super League dan AFC Champions League 2 ACL 2. Saat ini, tim asuhan Bojan Hodak berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 13 poin, terpaut 8 angka dari Borneo FC yang masih nyaman di puncak. Sementara di pentas Asia, Persib juga menunjukkan performa menjanjikan. Klub kebanggaan Kota Bandung itu kini menempati posisi kedua grup D dengan 4 poin, bersaing ketat melawan Bangkok United, Thailand, Lion City Sailors, dan Selangor FC Malaysia. Menariknya, nama Joey Pelupesi sejatinya sudah sempat dikaitkan dengan Persib sejak bursa transfer musim panas 2025 lalu. Namun, kala itu transfer urung terjadi karena sang pemain memilih bertahan di klubnya saat ini, Lommel SK, yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Belgia. Meski demikian, peluang Persib untuk mendatangkan sang gelandang pada bursa transfer musim dingin 2026 terbilang besar. Kontrak Pelupesi bersama Lommel diketahui akan berakhir pada musim panas 2026 dan rumor yang beredar menyebutkan Persib siap memanfaatkan situasi tersebut untuk membawanya ke Bandung. Lalu, berapa nilai pasar Joey Pelupesi saat ini? Berdasarkan data dari Transfermarkt, pemain berusia 32 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Angka tersebut memang menurun dibandingkan masa jayanya ketika memperkuat Heracles Almelo dan Sheffield Wednesday di Eropa, di mana kala itu nilai pasarnya sempat mencapai titik tertinggi sepanjang karir. Namun, pengalaman dan kualitas Pelupesi tetap tidak bisa dipandang remeh. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan yang tangguh, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, karakter yang dibutuhkan Persib untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Jika benar bergabung, nilai pasarnya akan menempatkan Pelupesi di urutan ke-13 dalam daftar pemain Persib termahal, tepat di bawah sejumlah nama bintang seperti Tom Hai, rupiah 17,38 miliar, dan Eliano Rejainders, rupiah 10,43 miliar. Meski begitu, kehadirannya akan membuat kedalaman skuad Persib semakin komplit dan kompetitif. Bukan hanya bobotoh yang antusias, rumor ini juga mendapat sambutan positif dari pendukung timnas Indonesia. Sebab, jika Joey Pelupesi resmi bermain di Indonesia, maka peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda di ajang Piala AFF 2026 akan semakin terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, Piala AFF kerap digelar di luar kalender resmi FIFA, sehingga pemain diaspora yang bermain di luar negeri seringkali sulit dipanggil. Namun, jika Pelupesi bergabung dengan Persib, ia tidak akan menghadapi kendala tersebut. Apalagi kompetisi Super League biasanya akan dihentikan sementara untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia di ajang besar seperti Piala AFF. Jika rumor ini benar-benar terrealisasi, maka langkah Persib dapat dikatakan sangat cerdas. Menggait Joey Pelupesi tidak hanya memperkuat lini tengah, tetapi juga mempererat hubungan sinergis antara klub dan timnas Indonesia. Bagaimana menurut kamu bobotoh dan pecinta sepak bola nasional? Apakah Joey Pelupesi akan menjadi potongan puzzle terakhir yang membuat Persib semakin tangguh dan mendekat ke tangga juara?